warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syahrial, ya, tempat di mana kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah. Namun juga saya masih membutuhkan saran dan kritik jikalau memang penjelasan saya ada yang keliru atau menurut kalian tidak tepat. Kalian boleh komentar di bawah, berikan masukan-masukan yang sangat membangun, ya. Oke, seperti kalian lihat pada judul, if conditional, zero, first, second, and third. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan kalian gambaran terlebih dahulu, yaitu tentang kalimat pengandaian. Nah, kita pasti pernah, namanya manusia, ya kan? Nah, pasti kita pernah berandai-andai. Nah, kalau orang Indonesia mengandai-andai, ya menggunakan kalimat pengandaian, ya sama saja, ya kan? Nah, contohnya, andai saja saya punya mobil, pasti saya bisa jalan-jalan. Contoh seperti itu. Andai saja saya punya sepatu baru, saya akan pergi ke pesta ulang tahun kawan saya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan berandai-andai. Namun, tahu nggak kalian cara membuat kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris? Oke. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita mengutarakan kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, lanjut saja ya. Nah, kita lanjutkan. Pertama, apa sih itu conditional sentences? Nah, kalimat kondisional. Nah, jadi ini pengertiannya. Conditional sentences jadi adalah suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan atau harapan lah, ya. Bisa jadi juga rencana, ya. Rencana yang mungkin saja dapat terwujud, tapi bisa juga tidak, ya kan? Nah, oke. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, jadi setelah kalian tahu pengertian tentang conditional sentence, ya, kita juga harus memahami tipe-tipenya. Ya, ternyata conditional sentences ada tipe-tipenya, ya. Jadi tipe-tipe sentence ini dapat digunakan dengan tepat, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi saat kalian berbicara. Ya, seperti ini. Ada tipe zero, ada conditional zero, ya. Ada conditional first, conditional second, dan terakhir ada conditional third. Oke. Nah, lanjut saja ya. Kita masuk ke penjelasan yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut saja ke penjelasan tentang conditional, tipe-tipenya ya. Kita masuk ke conditional zero, karena ada 4 ya. Zero, first, second, dan third. Nah, pertama kita akan coba memahami lebih dalam tentang conditional zero, ya. Kita lihat. Zero conditional, ya. Sini dikatakan used to say fact. Nah, maksudnya adalah, zero conditional ini masihlah sangat sederhana, ya, sangat sederhana dan mudah dipahami bagi kalian, ya. Jadi conditional sentence tipe ini digunakan untuk mengatakan suatu fakta dengan, ya, suatu fakta dengan menggunakan, ya, anggap saja ini rumusnya. Rumusnya adalah jika titik-titik maka. Nah, jika titik-titik maka. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, jika panas cuacanya, ya, jika panas maka pakaian ibu saya cepat kering. Nah, itu fakta, ya, itu fakta. Oke. Nah, makanya kita gunakan rumus if clause-nya, ya, dengan if plus present simple. Ya, dalam bahasa Inggris, ya. Lalu main clause-nya kita menggunakan present simple. Oke. Nah, contoh kalimatnya. If I am late for school, my teacher gets angry. Jika saya terlambat datang ke sekolah, maka guru saya akan marah. Fakta kan? Siapa yang pernah terlambat?
dan dimarahi oleh guru? Saya pernah. Oke. Jadi if I am late for school, my teacher gets angry. Oke. Nah, ini if. Nah, ini present simple. I am and ini main clause. Gets angry. Oke. Next. Kita lanjut lagi. Nah, if I oversleep. Nah, jika saya tertidur atau tidurnya terlalu larut ya, if I oversleep, I miss the bus. Saya ketinggalan bus. Jadi if I oversleep, I miss the bus. Itu jika saya tidur larut malam, maka saya akan ketinggalan bus untuk berangkat ke sekolah. Itu kan fakta ya kan? Nah, selanjutnya adalah seperti ini. If I miss the bus, ini berkelanjutan ya. If I miss the bus, I am late for school. If I miss the bus, I am late for school. Jika saya ya ketinggalan bus, maka saya akan datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi ada jika dan maka, if and then. Oke. If I am late for school, my teachers get angry. If I am late for school, my teacher gets angry. Jika saya datang terlambat ke sekolah, maka guru saya akan marah. Nah, jadi itulah ya, zero conditional, pengandaian dalam bahasa Inggris yang mengucapkan atau mengutarakan tentang fakta. Oke, sekarang kita lanjut yang ke berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke conditional berikutnya, tipe berikutnya, yaitu tipe first atau tipe 1, conditional if type 1. Oke. Nah, tipe ini tipe yang termasuk relatif mudah juga untuk kita pahami. Jadi, conditional sentence type 1 ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang, ya. Jadi maksudnya gini, jadi jika kalian menggunakan kalimat pengandaian ini, tipe 1 ini, maka artinya pengandaian tersebut masih mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Makanya ya, kita menggunakan rumus atau pola if clause plus if plus present tense, lalu main clause-nya kita menggunakan future, will, modal, can, may, must, plus verb, kata kerja. Oke, nah ini contohnya. If I go to London, I will see the Big Ben. If I go to London, I will see the Big Ben. Jadi jika saya pergi ke London, nah ini present tense, ya. Go, verbnya, kata kerjanya, present tense. I will see the Big Ben. Saya akan melihat Big Ben, ya. Jam yang besar di kota London itu ya. Oke, seperti itu. Next, pesawat ya. Nah, if I go to London, jika saya pergi ke London, if I go to London, I will see the Big Ben. Saya akan melihat Big Ben. Okay, next. If I go to Buckingham Palace, okay, I can take a photo of the Royal Guard. If I go to Buckingham Palace, I can take a photo of the Royal Guard. Jika saya pergi ke Istana Buckingham, saya dapat berfoto dengan penjaga kerajaan ini, ya. Nah, di sini if clause-nya ya, menggunakan present, lalu ini
bisa juga menggunakan modal can. I can take a photo. Oke. Next. Okay, if you go to London, you must look right before crossing a street. If you go to London, you must look right before crossing a street. Jadi jika kamu pergi ke London, kamu harus melihat ke kanan, ya, sebelum menyeberang jalan. Karena peraturan di kota London di Inggris itu sama seperti Indonesia, ya. Nah, jadi sisi trotoarnya itu ada di sebelah kiri, ya. Nah, jadi kita lihat kanan dulu kalau mau nyebrang jalan di kota London. Jadi saya ulangi lagi, if you go to London, you must look right before crossing a street. Just like that. Berikutnya, ya, yaitu conditional type 2. Oke, conditional type 2. Jadi tipe ini atau type 2 digunakan untuk mengatakan sesuatu itu yang sangat kecil kemungkinannya. Jadi sangat kecil kemungkinan hal tersebut terjadi. Jadi dengan kata lain hampir tidak mungkin terjadi, ya. Jadi conditional sentence seperti ini atau tipe 2 ini cocok banget kalau kalian gunakan untuk menyatakan suatu mimpi atau angan-angan, ya, mimpi atau angan-angan. Nah, maka rumusnya kita bisa menggunakan if, ya, if clause plus past simple. Kita menggunakan past simple, ya. Kalau tadi type 1 kita pakai yang present tense. Nah, kalau untuk yang second type kita menggunakan past simple. Lalu main clause-nya kita menggunakan will, could, might, lalu ditambahkan verb. Oke? Nah, contoh. If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. Jika saja saya seorang astronot, ya, saya dapat berpergian ke ruang angkasa. Nah, seperti itu. If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. Okay, next. If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. If I travel in a spaceship, I would go to Mars. Jika saya dapat berpergian ke ruang angkasa, saya dapat pergi ke planet Mars. Ya, travel di sini menggunakan past simple. Oke, travel. Oke, second verb. Oke. If I went to Mars, okay? No. If I went to Mars, I would meet a Martian. Nah, jadi Martian ini adalah sebutan untuk makhluk yang hidup di planet Mars, ya, kita sebut dengan sebutan Martian. If I went to Mars, I would meet a Martian. Okay? Next. No fella. If I met a Martian, I wouldn't understand him. Ya, jika saya bertemu dengan penghuni planet Mars, saya mungkin tidak bisa memahami apa yang dia katakan, ya. Bahasanya akan sulit dipahami seperti itu. Jadi itu adalah semacam angan-angan atau mimpi, ya. Ya, sesuatu yang ya kecil lah kemungkinan itu terjadi, walaupun kemungkinannya ada tapi sangat kecil. Oke. If I didn't understand him, I would come back to the earth. If I didn't understand him, I would come back to the earth. Jika saya tidak bisa memahaminya, ya, saya bisa saja kembali ke bumi. Ya, conditional type 3. Ya, kita cek dulu conditional type 3. Kita klik. Oke. Nah, jadi tipe ketiga ini bisa kita gunakan untuk berandai-andai tentang apa, ya? Tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi gitu. Jadi
Misalnya seperti ini. If I had studied harder, I would have gotten a better job. Tidak menjadi guru misalnya, ya kan? Jika saja saya belajar lebih giat lagi, ya kan? If I had studied harder, I would have gotten a better job. Mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya, walaupun sekarang saya sudah punya pekerjaan, tapi kan ini sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Jadi berandai-andai terhadap sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk rumusnya, jadi seperti ini. If clause plus past perfect tense, lalu main clause-nya kita menggunakan would, could, might plus have plus past participle. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. If I had studied hard, oke, ini past perfect ya, past perfect. If I had studied hard, I would have passed my exam. Ya, saya bisa saja lulus ujian saya ketika itu ya. Nah, berarti ujiannya sudah lewat ya. Nah, jadi sebenarnya waktu itu mungkin dia nggak lulus ujian ya kan, karena dia tidak belajar lebih giat. Jadi dia berandai-andai. If I had studied hard, I would have passed my exam. Nah, ini adalah main clause-nya ya, gunakan past participle. Have, past. Oke. Lanjut. If you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. Nah, gurunya berkata gitu ya, marah dia kepada muridnya dapat F. Nah, seperti itu. Kalian jangan seperti itu. Kalian harus dapat yang lebih baik, prestasi yang lebih hebat ya. Jangan F ya, kalau bisa O, jangan A lah ya kan. Nah, if you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. Nah, ini perhatikan ya, diberi warna biru ini if clause-nya ya, menggunakan past participle and sis. Next, if you had passed your exam, you could have gone to the beach. Jika saja kamu lulus ujian kamu, ya kamu saat ini mungkin bisa sudah santai saja ya, jalan-jalan ke pantai atau kemana bersama keluarga, bersama teman, seperti itu. Jadi menyesali apa yang sudah terjadi. Nah, itu conditional type 3. And the last one, if I had gone to the beach, I would have made sandcastle. Dia berandai-andai lagi. If I had gone to the beach, I would have made sandcastle. Jika saja saya pergi ke pantai ya, lulus, jadi ada connection-nya, ada hubungannya dengan yang tadi. I would have made sandcastle. Ya, mungkin saja saya sedang membuat istana pasir di pantai bersama teman-teman atau bersama keluarga, seperti itu. Oke, baik, itu saja mungkin penjelasan singkat tentang conditional sentence type 0, type 1, type 2, type 3. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau ada saran, kritik, atau ingin diberikan masukan, silakan saja. Saya tidak menutup kemungkinan untuk itu. Mudah-mudahan apa yang saya perbuat ini dapat membantu kalian ya, bermanfaat bagi kalian, dan khususnya bermanfaat bagi diri saya sendiri. Oke, thank you. Bye-bye.